Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video pembelajaran matematika wajib, membahas mengenai bab trigonometri bersama dengan Wildan Channel. Mari kita mulai. Ya, jadi di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai ukuran sudut dan perbandingan trigonometri. Jadi di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut relasi. Jadi apa tujuannya kita mempelajari perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut relasi? Jadi saya harap kalian perhatikan baik-baik penjelasan yang akan saya berikan. Jadi di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa, di mana kita menentukan nilai dari suatu sudut, ya, dimulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ya, di mana ukuran sudut tersebut berada di kuadran yang pertama. Ya. Pertanyaannya adalah kira-kira bagaimana cara kita menentukan nilai dari suatu sudut jika ukuran sudut tersebut itu berada di kuadran yang kedua. Ya, misalnya 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, dan lain sebagainya. Ataupun mungkin di kuadran yang ketiga, ya, kuadran yang keempat, atau bahkan mungkin lebih dari satu putaran, ya, jadi lebih dari 360 derajat. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai dari ukuran sudut tersebut? Ya, jadi disinilah kita akan mengetahui di mana kita akan mencari nilai dari sudut-sudut yang berelasi. Ya, ada keterkaitan antara sudut-sudut tersebut dengan sudut-sudut istimewa. Ya, kita masuk di pembahasan di perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Ya, jadi untuk memudahkan kalian dalam memahami nilai perbandingan trigonometri pada keempat kuadran, ya, jadi dalam satu bidang koordinat itu terbagi atas 4 kuadran yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, maka dapat digambarkan sebagai berikut. Ya, jadi di sini ada gambar suatu bidang koordinat di mana untuk kuadran pertama itu nilai sinus, kosinus, dan tangen bernilai positif. Kemudian di kuadran yang kedua nilai sinus bernilai positif, ya, jadi hanya sinus yang bernilai positif, sedangkan yang lainnya negatif. Di kuadran yang ketiga itu hanya nilai tangen yang bernilai positif, sedangkan sinus dan kosinus itu bernilai negatif. Kemudian untuk di kuadran yang keempat itu hanya kosinus yang bernilai positif, sedangkan sinus dan tangen itu bernilai negatif. Nah, ada hal penting yang sebenarnya harus kalian pahami, di mana untuk kuadran yang pertama dikatakan bahwa sinus, kosinus, dan tangen itu bernilai positif. Jadi berlaku juga untuk kosekan. Jadi ini bukan koses, ya, kosec, ya. S ini diganti dengan C harusnya. Ya, kosekan itu bernilai positif juga. Jadi berlaku juga untuk kebalikannya. Jika sinus, kosinus, dan tangen positif, maka berlaku juga untuk kebalikannya, yaitu kosekan, sekan, dan kotangen. Ya, itu untuk kuadran yang pertama. Sedangkan untuk kuadran yang kedua, ya, karena di kuadran kedua hanya sinus yang positif, maka berlaku juga untuk kebalikannya, yaitu kosekan. Ya, jadi ketika sinus positif, maka berlaku juga untuk kebalikannya, yaitu kosekan di sini. Dia bernilai positif juga. Nah, yang negatif adalah kosinus dan tangen. Maka berlaku juga untuk kebalikannya, yaitu sekan dan kotan itu juga akan bernilai negatif. Ya, semoga bisa dipahami. Itu untuk di kuadran yang kedua. Nah, untuk kuadran yang ketiga, ya, di kuadran yang ketiga di sini karena hanya tangen yang bernilai positif, maka berlaku juga untuk kebalikannya, yaitu kotangen, maka akan bernilai positif juga. Nah, sedangkan sinus dan kosinus karena di sini bernilai negatif, maka berlaku juga untuk kebalikannya, yaitu sekan dan kosekan, ya. Ya, seperti itu. Jadi bernilai negatif, akan berlaku untuk kebalikannya. Sedangkan untuk kuadran yang keempat, ya, untuk kuadran
positif, ya, ini, maka berlaku juga untuk kebalikannya, yaitu sekan positif juga. Sedangkan sinus dan tangen yang negatif akan berlaku juga untuk kebalikannya. Ya, jadi sama ya. Jadi intinya akan berlaku untuk kebalikannya juga. Nah, itu harus kalian pahami. Nah, yang kedua kita masuk di perbandingan trigonometri sudut berelasi. Ya, jadi ada beberapa hal dasar yang harus kalian pahami sebelum masuk ke dalam pembahasan sudut-sudut berelasi. Salah satunya yang pertama tadi ya, nilai dari berbagai kuadran. Ya, jadi di kuadran yang pertama semua positif, kuadran kedua hanya sinus yang positif, kuadran ketiga hanya tangen yang positif, dan kuadran yang keempat hanya kosinus yang positif. Ya, jadi lihat di sini, di mana pada sumbu X itu 0 derajat, kemudian di sini ada 90 derajat, kemudian di sini 180 derajat, kemudian di sini 270 derajat, dan diakhiri satu putaran 360 derajat, ya. Nah, jadi di sini apabila sudut yang didekati menggunakan sumbu X, maka nama perbandingan sudutnya akan tetap. Ya, jadi ketika kita ingin mendekati dengan menggunakan sudut yang ada di sumbu X, jadi di sumbu X sudutnya itu adalah 0 derajat. Ya, ini sumbu X. Ini sumbu X 0 derajat, kemudian 180 derajat dan 360 derajat. Ketika kita menggunakan ketiga sudut ini, maka nama perbandingan sudutnya itu akan tetap. Sedangkan apabila didekati menggunakan sumbu Y, ya jadi sumbu Y adalah 90 derajat dan 270 derajat. Jadi ingat baik-baik ya. Maka nama perbandingan sudutnya itu akan berubah. Ya, jadi ketika kita menggunakan sumbu X mendekati sudut yang dimaksud, misalnya 120, ya. Ketika kita menggunakan sumbu X yaitu 180 di sini, ya. Kita ingin dekati, maka nama sudutnya itu akan tetap tidak berubah. Tapi apabila kita menggunakan sumbu Y, di mana sumbu Y kita bisa gunakan 90 derajat, maka untuk mendekati 120 derajat menggunakan sumbu Y, maka nama sudut akan berubah. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi di sini kita coba contohkan ya. Ketika kita menggunakan sumbu X, ya, misalnya nama sudutnya adalah sin A. Maka ketika kita dekati menggunakan sumbu X, nama sudutnya akan tetap tidak berubah. Ya, kalau cos ya berarti tetap cos. Kalau tangen tetap tangen. Ya, jadi nama sudutnya tidak akan berubah. Begitupun juga sebaliknya ya, kosekan, sekan dan kotangen tidak akan berubah. Akan tetapi apabila kita menggunakan sumbu Y, maka ketika misalnya sudutnya sin A, kita ingin dekati menggunakan sumbu Y, di mana 120 derajat ini ada di kuadran yang kedua, berarti 90 derajat kita pakai, maka nama sudutnya akan berubah menjadi kosinus. Itu kalau sudut awalnya adalah sin, maka berubah menjadi kosinus. Kalau sudut awalnya adalah kosinus, maka ketika kita gunakan sumbu Y, maka akan berubah jadi sinus. Dan ketika kita ingin mendekati, di mana nama sudut awalnya itu adalah tangen menggunakan sumbu Y, maka nama sudutnya akan berubah menjadi kotangen. Ya, jadi sin akan berubah menjadi cos akan berubah jadi sin, dan tangen akan berubah menjadi kotangen. Begitupun juga sebaliknya. Kalau misalnya nama sudut awalnya adalah kosekan, ketika menggunakan sumbu Y, maka akan berubah menjadi sekan. Kemudian apabila nama awalnya adalah sekan, maka akan berubah menjadi kosekan. Dan apabila nama awalnya adalah kotangen, maka akan berubah menjadi tangen. Ya. Jadi yang penting kalian memahami nama-namanya. Kosin kebalikannya adalah kosekan, kosinus kebalikannya adalah sekan, tangen kebalikannya adalah kotan. Ya, jadi ketika mengingat perubahan-perubahan nama sudut ini, sin jadi kos jadi sin, tan jadi kotan. Ya, jadi kalau kebalikannya berlaku juga, kosekan jadi sekan jadi kosekan, dan kotangen jadi tangen. Ya, supaya mudah dihafal ini. Ya, jadi seperti itu.
Jadi kita akan masuk di pembahasan awal, yaitu di relasi sudut A dengan sudut 90 derajat. Ya. Karena sudutnya akan didekati itu menggunakan sumbu Y, ya. Jadi sudut 90 derajat ini adalah sumbu Y. Yang ini ya. Maka nama perbandingan dari sudut tersebut akan berubah. Ya, jadi diingat, ketika sumbu Y maka akan berubah, ketika sumbu X nama sudut tetap. Nah, jadi 90 derajat ini itu kita bisa gunakan untuk mendekati kuadran yang pertama dan kuadran yang kedua. Kalau kuadran yang pertama kita mau dekati, maka 90 derajat ini kita harus kurang dengan sudut alfa, di mana sudut alfa atau A ini adalah sudut tertentu untuk mencapai nilai sudut yang ada di kuadran yang pertama. Nah, contohnya ya, jadi di sini 90 derajat dikurang A atau dikurang alfa ini menandakan bahwa kuadran yang akan didekati adalah kuadran yang pertama. Karena besar sudut yang kurang dari 90 derajat itu ada di kuadran yang pertama. Nah, karena kita dekati menggunakan sumbu Y, maka sinus itu akan berubah menjadi kosinus. Seperti itu ya. Jadi kemudian kosinus akan berubah jadi sinus dan tangen akan berubah jadi kotangen. Akan berlaku juga untuk kebalikannya, gitu ya. Jadi nanti kalian kuasai kebalikannya ini, mudah sekali untuk diingat. Nah, selanjutnya karena ada di kuadran pertama, maka semua ini sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen ini semua bernilai positif karena di kuadran yang pertama. Jadi nilainya semua ini akan bernilai positif. Sedangkan untuk di kuadran kedua, jadi yang menandakan itu nilai yang didekati berada di kuadran kedua yang ini 90 derajat itu kita harus tambah dengan sudut tertentu ya. Jadi sudut yang lebih dari 90 derajat itu ada di kuadran yang kedua ya. Kemudian nama sudutnya bagaimana ya? Jadi nama sudutnya berubah karena kita gunakan sumbu Y 90 derajat, sama seperti yang tadi ya. Sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, ya, dan tangen berubah jadi kotan. Yang berbeda di sini adalah ketika kita ingin mendekati nilai sudut yang ada di kuadran kedua. Ingat, di kuadran kedua yang bernilai positif itu hanya sin, ya. Karena hanya sin, ya berarti di sini sin positif. Sedangkan untuk kosinus, ya karena bernilai negatif, maka nanti ketika berubah nama sudutnya dia akan bernilai negatif. Ya. Begitu juga untuk tangen. Ketika berubah nama sudutnya, maka kita akan sematkan di sini atau akan kita simpan tanda negatif. Ya, karena hanya sin yang positif, sedangkan yang lain itu bernilai negatif. Berlaku juga untuk kebalikannya, ya. Jadi lihat di sini positif, ini negatif, dan ini negatif. Jadi hanya sinus dan kebalikannya dari sinus yang bernilai positif. Nah, seperti itu ya. Sebagai contoh, ya untuk lebih memahaminya kita langsung masuk di contoh. Hitunglah hasil dari sin 150 derajat, kemudian yang bagian B sekan 120 derajat, di mana 150 derajat dan 120 derajat ini ada di kuadran yang kedua. Ya, jadi seperti penjelasan sebelumnya, kita akan coba mendekati menggunakan sumbu Y 90 derajat. Ya, di 90 derajat kita akan dekati di kuadran yang kedua. Ingat, di kuadran yang kedua itu hanya sinus yang bernilai positif. Akan berlaku juga untuk kebalikannya, yaitu kosekan. Ya, akan bernilai positif. Nah, kita akan coba menyelesaikan soal ini. Yang bagian A, sin 150 derajat, ya, berarti sin buka kurung, kita gunakan sumbu Y 90 derajat, ya, karena di kuadran kedua maka 90 derajat harus ditambah dengan alfa, di mana alfanya, cara menentukan alfanya adalah 90 derajat ditambah berapa yang menghasilkan 150 derajat, nah, maka harus ditambah dengan 60 derajat, ya, sama dengan karena sin di kuadran kedua itu bernilai positif,
maka perubahan dari sinus adalah kosinus ya. Jadi kosinusnya juga di sini akan bernilai positif. Kemudian cos alfa di sini. Jadi alfanya kita ambil 60 derajat. Nah, ya jadi tadi sinus ini karena di kuadran kedua berarti bernilai positif. Kosinus 60 derajat adalah ini 1/2. Jadi positif 1/2. Ya, mudah sekali. Untuk bagian B yaitu sekan 120 derajat. Berarti sekan buka kurung kita akan gunakan sumbu Y 90 derajat. Kemudian ditambah untuk mendekati 120 derajat, maka alfanya harus ya 30 derajat. Ya. Sama dengan perubahan dari sekan adalah kosekan. Nah, kosekan alfanya adalah 30 derajat. 30 derajat. Nah, jadi yang menjadi patokan adalah yang ini, sekan. Karena sekan ya, jadi sekan itu adalah kebalikan dari kosinus. Sedangkan kosinus di kuadran yang kedua ya, kosinus di kuadran yang kedua ini bernilai negatif. Nah, karena bernilai negatif, maka kita sematkan atau kita simpan di sini tanda negatif. Ya, jelas sekali. Karena sekan ini adalah kebalikan dari kosinus dan kosinus pada kuadran kedua bernilai negatif, maka di sini bernilai negatif perubahan sudutnya. Sama dengan karena di sini negatif, maka nilai dari kosekan 30 derajat ini akan bernilai negatif. Berarti negatif kosekan 30 derajat adalah 2. Berarti hasilnya adalah negatif 2. Jadi jelas ya. Ya, kita masuk di bagian B, relasi sudut A dengan sudut 180 derajat. Nah, di 180 derajat ini itu terletak di sumbu X ya. Karena di sumbu X, maka nama perbandingan dari sudut tersebut itu akan tetap. Ini ya. Jadi akan tetap karena kita gunakan sudut di sumbu X. Jadi 180 derajat ini kita bisa gunakan untuk mendekati kuadran yang kedua. Di mana kuadran yang kedua ini hanya sinus yang bernilai positif, berlaku juga untuk kebalikannya yaitu kosekan. Jadi ini bernilai positif. Kemudian 180 derajat juga ini bisa kita gunakan untuk mendekati kuadran yang ketiga ya, atau mencari sudut yang ada di kuadran ketiga. Di mana di kuadran yang ketiga ini yang bernilai positif adalah tangen ya. Berlaku juga untuk kebalikannya yaitu kotangen. Ini bernilai positif. Nah, kita akan coba dekati mencari sudut yang ada di kuadran yang kedua menggunakan sumbu X 180 derajat. Ya, berarti ketika kita ingin mendekati kuadran yang kedua, maka 180 derajat itu kita kurang dengan alfa ya. Karena di kuadran kedua itu nilai sudutnya itu lebih kurang dari 180 derajat. Yang pertama yang harus kalian pahami ketika menggunakan sudut 180 derajat, nama sudutnya tetap ya. Nama sudutnya tetap. Selanjutnya ingat tadi sinus itu bernilai positif ya, jadi ini positif. Berlaku juga untuk kebalikannya ya, positif juga. Nah, sedangkan sudut yang lain itu bernilai negatif. Ya, jadi negatif sudut yang lain. Ya, seperti itu. Yang menjadi patokan adalah sudut awal. Ya. Nah, ketika kita ingin mendekati kuadran yang ketiga, maka 180 derajat ini kita tambah dengan sudut alfa. Ya. Kita akan dekati menggunakan sudut alfa. Di mana sudut di kuadran ketiga ini lebih besar dari 180 derajat, maka kita harus tambah ya. Kemudian yang pertama nama sudutnya tetap ya, sama seperti tadi, nama sudutnya tetap. Kemudian di kuadran yang ketiga ya, di kuadran yang ketiga yang bernilai positif itu hanya tangen ya. Berlaku juga untuk kebalikannya. Jadi tangen itu positif. Nah, ya berarti sinus dan kosinus itu bernilai negatif. Jadi negatif. Seperti itu ya.
sebagai contoh, ini di sini kalian bisa lihat soalnya adalah hitunglah hasil dari sin 150 derajat ya, dan yang kedua adalah kotangen 225 derajat. Jadi 150 derajat ini tadi kita sudah sempat cari juga ya, dan hasilnya itu pasti akan sama dengan soal yang sebelumnya. Kita akan coba. Ya, jadi di sini kita akan dekati kuadran yang kedua ya, karena 150 derajat ini ada di kuadran yang kedua. Sedangkan 225 derajat ini ada di kuadran ketiga. Ya, ini kuadran kedua. Jadi kita akan coba kerjakan yang bagian A dulu. Karena kita gunakan 180 derajat, berarti sin buka kurung 180 derajat ya. 180 derajat karena di kuadran kedua berarti kita kurangi dengan sudut alfa. Di mana 180 derajat dikurang berapa hingga menghasilkan 150 derajat? Ya, berarti dikurang dengan 30 derajat. Sama dengan, karena kita gunakan sumbu X 180 derajat, maka nama sudut tetap tidak berubah ya. Berarti sin alfanya adalah 30 derajat. Jadi kita tidak ambil dengan negatifnya yang ini ya. Yang kita ambil ada alfanya hanya. Nah, selanjutnya sin yang ini ya. Sin di kuadran kedua itu bernilai positif ya tadi ya. Sin dan kosekan itu bernilai positif. Ya. Berarti sini positif, sudah benar. Sama dengan sin 30 derajat adalah 1/2. Berarti sama jawabannya seperti yang sebelumnya ya. 1/2 juga. Nah, itu yang bagian A. Yang bagian B, kotan 225 derajat. Berarti kotan kita akan gunakan sudut 180 derajat, sumbu X. Ya, untuk mencapai 225 karena di kuadran ketiga berarti harus ditambah dengan sudut alfa. Di mana alfanya adalah 180 derajat ditambah berapa hingga menghasilkan 225. Maka kita tambah dengan 45 derajat. Inilah alfanya. Sama dengan ya, karena kita gunakan sumbu X berarti nama sudutnya tetap. Berarti di sini tetap kotan ya. Yang kita ambil sudut alfanya adalah 45 derajat. Nah, untuk kotan ya, di sini yang positif kan tangen ya. Tangen berlaku juga untuk kebalikannya, itu kotangen ya, positif. Ya, maka kotan di sini itu bernilai positif. Ya, sudah benar ya. Sehingga kotan 45 derajat itu adalah ini 1 ya. Ya, positif 1. Nah, seperti itu. Jadi mudah ya. Ya, selanjutnya kita akan mencari relasi sudut alfa dengan sudut 270 derajat. Ya, jadi sudut 270 derajat ini itu ada di sumbu Y ya. Di sumbu Y, maka nama sudut akan berubah. Seperti itu. Nah, 270 derajat ini bisa kita gunakan untuk mencari besaran sudut yang ada di kuadran ketiga dan sudut yang ada di kuadran keempat. Ya. Di kuadran ketiga tadi adalah kotan dan tangen yang positif ya. Kotan dan tangen yang positif. Kemudian di kuadran yang keempat itu kosinus. Berlaku juga untuk kebalikannya yaitu sekan. Nah, ini bernilai positif. Nah, ingat-ingat ini. Nah, kita akan coba rumus untuk mencari sudut yang ada di kuadran ketiga. Ya, kalau di kuadran ketiga, karena nilai besaran sudutnya itu kurang dari 270 derajat, maka 270 derajat kita akan kurang dengan sudut alfa. Ini menandakan ada di kuadran ketiga. Karena kita gunakan sumbu Y ya 270 derajat, maka nama sudut itu akan berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan. Berlaku juga untuk kebalikannya, kosekan jadi sekan, sekan jadi kosekan, dan kotan jadi tan ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan, lihat baik-baik, yang positif hanya tangen ya. Tangen, di sini positif.
Berlaku juga untuk kebalikannya, kotangen sini positif ya. Selebihnya negatif. Itu maksudnya ya. Nah, untuk kuadran yang keempat, karena kuadran keempat besaran sudutnya itu lebih dari 270 derajat, maka kuadran keempat ditandai dengan 270 derajat ditambah dengan alfa ya. Ditambah, artinya lebih besar dari 270 derajat sudutnya. Nama sudutnya bagaimana? Ya berubah ya, karena sumbu Y. Kemudian di kuadran yang keempat itu ya, yang positif hanya kosinus ya. Jadi kosinus di sini positif, nih positif. Berlaku juga untuk kebalikannya, sekan ya, sekan juga positif. Selain dari kosinus dan sekan, semuanya akan bernilai negatif ya. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk di contoh. Ya, untuk lebih jelasnya kita masuk di contoh. Hitunglah hasil dari kotan 225 derajat dan yang bagian B kosinus 300 derajat. Nah, jadi 225 derajat itu ada di kuadran yang ketiga ya. Ada di kuadran ketiga, sedangkan 300 derajat itu ada di kuadran yang keempat. Ingat, di kuadran ketiga hanya tangen dan kebalikannya yaitu kotan yang positif. Kuadran keempat kosinus dan sekan yang positif ya. Nah, kita akan coba menyelesaikan soal ini. Yang bagian A kotan ya, berarti kotan buka kurung kita akan gunakan sudut 270 derajat. 270 derajat. Kemudian untuk mencapai kuadran ketiga berarti dikurang dengan alfa, di mana alfanya itu adalah 270 derajat dikurang berapa hingga menghasilkan 25. Berarti dikurang dengan 45 derajat. Sama dengan, karena kita gunakan sumbu Y, maka kotan akan berubah jadi tangen ya. Kita ambil sudut alfanya yaitu 45 derajat. Nah, kotan di kuadran ketiga itu bernilai positif. Kan sini positif ya. Tangen 45 derajat adalah 1. Oke, hasilnya adalah positif 1. Yang bagian B kosinus 300 derajat berarti kosinus buka kurung 300 derajat berarti 270, ini kita tambah dengan alfa ya. 270 derajat kita tambah dengan alfa. Cara menentukan alfanya 270 derajat ditambah berapa hingga menghasilkan 300, berarti ditambah 30 derajat. Sama dengan, karena kita gunakan sumbu Y 270 derajat, maka kosinus akan berubah menjadi sinus. Kita ambil sudut alfanya yaitu 30 derajat. Kosinus di kuadran yang keempat itu bernilai ya positif ya. Maka sini positif. Sama dengan sinus 30 derajat adalah 1/2. Seperti itu ya. Jadi mudah sekali. Ya, yang bagian D, relasi sudut A dengan sudut 360 derajat. Karena sudut 360 derajat itu ada di sumbu X, maka nama sudut itu akan tetap ya. Kemudian 360 derajat ini kita bisa gunakan untuk mendekati sudut yang ada di kuadran keempat. Di mana di kuadran keempat sudut yang bernilai positif itu yaitu kosinus, berlaku juga untuk kebalikannya yaitu sekan. Nah, di kuadran yang keempat maka 360 derajat itu kita akan kurangi dengan sudut alfa ya. Karena di kuadran keempat itu nilai sudutnya kurang dari 360 derajat. Seperti yang saya katakan sebelumnya, nama sudut akan tetap ya, tidak berubah. Kemudian karena di kuadran keempat hanya kosinus dan sekan yang bernilai positif ya, hanya kosinus dan sekan yang bernilai positif di sini, maka sudut yang lainnya akan bernilai negatif. Ya. Ya, kemudian kita bisa mencari
nilai sudut yang lebih dari 360 derajat ya. Kita bisa cari nilai sudut yang lebih dari 360 derajat dengan cara di sini ada perubahan rumusnya sedikit. Maka kalau yang lebih dari 360 derajat, maka 360 derajat kita tambah dengan A, di mana A ini adalah sudut yang akan kita gunakan untuk mendekati besaran sudut yang dimaksud. Kemudian untuk lebih mendekati, di sini kita gunakan K. Nah, K ini kita akan kalikan dengan 360 derajat. Kemudian setelah dekat dengan sudut yang dicari, kemudian terakhir kita tambahkan dengan sudut alfa. K di sini ini adalah bilangan real ya, angka. Kalian boleh pilih dari 2 sampai dengan 9 ya. Angka 2 sampai dengan 9 untuk mendekati sudut yang akan kita cari nanti. Kemudian nama sudutnya bagaimana? Ya, jadi nama sudutnya tetap. Kemudian yang bernilai positif itu semua ya. Jadi ketika kita ingin mendekati sudut yang lebih dari 360 derajat, maka sin, cos, dan tan itu semua bernilai positif. Itu ya. Ya, jadi bukan hanya di kuadran pertama, ternyata ketika kita mencari nilai sudut yang lebih besar dari 360 derajat, semuanya itu bernilai positif. Nama sudutnya ya. Semua positif. Seperti itu. Nama sudutnya tetap. Sebagai contoh, di sini kita akan menghitung nilai kosinus 300 derajat, kemudian sekan 750 derajat, dan kosekan 1500 derajat. 300 derajat ini ada di kuadran keempat, ya, kuadran keempat. Kemudian 750 derajat ini lebih dari 360 derajat. Begitupun juga 1500 derajat ini lebih dari 360 derajat. Kita akan coba kerjakan bagian A terlebih dahulu ya. Bagian A, kosinus 300 derajat. Berarti kosinus ya di kuadran keempat, buka kurung, 360 derajat kita kurang dengan alfanya adalah ya 360 dikurang berapa hingga menghasilkan 300. Berarti dikurang 60 derajat. Sama dengan karena kita gunakan sumbu X, maka nama sudut akan tetap kosinus. Kemudian karena di kuadran keempat ini yang bernilai positif adalah kosinus, berlaku juga untuk kebalikannya sekan, maka di sini tetap positif ya. Sudut alfanya adalah 60 derajat. Kosinus 60 derajat adalah 1/2 ya. Ya, mudah sekali. Bagian B, sekan 750 derajat. Nah, jadi ingat 750 derajat, rumus K, ya, K dikali dengan 360 derajat ditambah A, sama dengan tetap sudutnya ya, berarti sekan A. Sekan K, K-nya itu kita kali dengan 360. Kira-kira untuk mendekati 750 berarti K-nya kita coba 2 ya. Kalau 360 kita kali 2, itu hasilnya adalah 720. Mendekati ya. Berarti 2 dikali 360 derajat ditambah, nah 2 dikali 360 derajat tadi kan 720 ya. 720 derajat kita tambah dengan alfa. Jadi alfanya adalah 720 derajat ditambah berapa hingga menghasilkan 750. Maka ditambah dengan 30 derajat. Sehingga sekannya itu A-nya di sini adalah 30 derajat. Jadi sekan 30 derajat itu adalah 2/3 akar 3 ya. 2/3 akar 3. Nah, jadi itu mudah ya. Yang bagian C sama ya, yang bagian C kosekan. Langsung saja kita kerjakan. Di sini 1500. Berarti 360 untuk mendekati 1500 kita kali berapa ya? K-nya itu kita coba 5.
ya. 5 kali 6 30, 15 18 tambah 01 1800 ya. Kita coba 360 dikali 3. 6 kali 3 18, 1 dikali 3 9 10. 1080. Oh, berarti 360 kali 4. 24 12 14. 1440. Berarti kita akan kali 4 ya. Berarti 4 hanya adalah 4 dikali 360 derajat ditambah di sini 1440. Untuk mendekati 1500 berarti kita tambah dengan ya, 60 derajat. Sama dengan ya, karena kita cari sudut yang lebih dari 360, maka nama sudut tetap kosekan, pastinya positif. Kemudian sudut alfanya adalah 60 derajat. Kosekan 60 derajat adalah 2/3 akar 3. 2/3 akar 3. Nah, seperti itu. Jadi mudah sekali ya. Ya. Video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi sering-seringlah kalian mengerjakan soal yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri di berbagai kuadran serta perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut relasi. Ya, di video selanjutnya kita akan mempelajari latihan soal terkait mengenai pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.